Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Tentunya kita masih membahas pemikiran nakal yang dituangkan oleh almarhum Remi Silado yang pada hari Senin ya telah meninggalkan kita semua. Kita masih ditemani Kang Suja dari pengurus Majelis Kebudayaan Banten atau MKB. Oke. Dari rentang waktu di tahun 70 sampai 80-an itu seperti apa sih ketika itu penerimaan dari puisi Embling itu? Apakah mungkin juga ada yang berdemonstrasi misalnya, atau mungkin juga mencaci maki Remi Silado itu sendiri, Kang Soja? Kalau demo nggak tahu saya. Biasanya Iya. kan kalau demo urusannya politik ya, Ya. kebijakan pemerintah atau kebijakan rejim gitu. Ya reaksi tentu ada, reaksi pro kontra, ada yang mendukung dan ada yang membela. Yang kontra misalnya yang tentu saja tersindir dengan banyolan-banyolan seperti itu. Yang pro tentu saja mereka yang merasa tidak terafirmasi oleh publikasi-publikasi ketika itu yang menganut pakem yang misalnya seperti yang dilawan oleh gerakan Embling misalnya, bahwa puisi itu sandalnya harus begini, nggak boleh begitu, kanonnya harus begini atau nggak begitu. Nah, justru puisi Embling menghadirkan, kalau dalam istilah gerakan kan resolusi konflik. Artinya dia bisa mencairkan suasana agar tidak terjadi perbenturan yang justru terlalu keras kan. Ya. Artinya mereka yang tidak terafirmasi kemudian terwadahi. Dan salah satu penyair Embling itu kan justru kemudian dapat anugerah buku terbaik Dewan Kesenian Jakarta pada 1974 atau tahun berapa gitu, pokoknya 70-an, yaitu Yudhistira N. Masardi. Yang puisi dalam bukunya salah satu contohnya yang telah saya bacakan tadi, Sajak Sikat Gigi. Itu sajak yang sangat terkenal. Banyolan seperti itu. Artinya bahwa selalu dalam dunia apapun, baik dalam dunia politik atau dalam dunia kreatif, pro kontra selalu ada. Namanya juga dinamika ya. Kalau nggak begitu ya nggak seru juga. Nggak ada istilahnya sparring partner. Artinya bahwa itu suatu yang wajar kalau menurut saya. Dan kalau kita bicara keterpengaruhan pada diri Remi Silado itu dari mana? Itu tidak jauh dari tradisi bangsa kita. Kalau kita perhatikan stilistika, gaya pengucapan, bunyi, puisi-puisi Embling, mayoritas, bahkan bisa saya katakan 99% gaya pengucapannya adalah mengafirmasi kelincahan bunyi dan permainan pantun di bangsa kita. Tik-tik-tak tiktoknya itu loh, gaya bunyinya itu, lincahnya Polanya itu ya. ya. Artinya yang kuat di sana adalah unsur permainannya, permainan bahasa. Dan memang itu menjadi gembira, menjadi rileks. Yang kedua, bahasanya juga tidak rumit, tidak bikin jidat mengkerut, orang paham gitu loh langsung, dan bisa menyadarkan juga. Artinya memang itu ya perlu juga ada gitu loh hal seperti itu. Tidak mesti diharamkan. Meski pada zaman itu, pada di masa itu, kekhawatirnya karena salah satunya Aktual ini tirasnya besar, banyak. Dia lebih banyak dari majalah sastra Horizon di zaman itu gitu kan. Ya. Di zaman itu memang ada kepercayaan yang berhak didapuk disebut penyair atau penulis hebat, memang mereka yang di publikasi Horizon misalnya. Karena itu majalah sastra satu-satunya kan. Ya. Ketika itu koran-koran mungkin belum menyiarkan, belum ada namanya sastra koran di zaman itu. Akhirnya dilawan sama Aktual kan. Masuk iya yang di Horizon aja yang bisa disebut sebagai penulis gitu kan. Ya. Lawan sama Aktual. Dan itu menggairahkan gerakan kreatif dalam dunia sastra. Itu salah satu sumbangan besar dari almarhum Remi Silado. Dia membuka keran baru, aspirasi baru bagi keterwadahan dunia kreatif kepenulisan. Kalau menurut saya. Baik, ini menawarkan bentuk lain ya dari puisi tadi ya, Yang memberikan kedua warna. juga dia memberikan alternatif suara.
bahwa suara dunia kreatif penulisan sastra itu tidak mesti seperti ini aja gitu loh. Kan bosan juga sih kita ya kalau hanya satu bentuk gitu kan, hanya satu tren gitu kan. Artinya kadang-kadang orang ya kalau kita istilahkan dengan kuliner misalnya, kalau makannya bakso terus kan memang bosan juga kan. Sekali perlu ada orek atau apa gitu kan, perlu ada misalnya tongseng dan lain sebagainya gitu kan, yang sedap-sedap. Puisi embeling ya bagi saya menghadirkan kesegaran, menghadirkan keriangan, kegembiraan di tengah pakem dunia kepenulisan yang cenderung misalnya senyap gitu loh, tercenung, tidak bisa tertawa, kurang humor gitu loh. Artinya bagi saya sisi positif dari puisi embeling ini, gerakan puisi embeling ini menghadirkan sisi jenaka dan humor dalam sastra, khususnya dalam puisi. Kenapa sih katanya kita kayak cemburu terus, sekali tertawa lah gitu loh, biar sastra juga jenaka gitu loh. Yang kedua, ide itu mungkin memang tidak pernah mungkin bisa lahir tanpa inspirasi dari hasanah almarhum Remi Silado sendiri. Almarhum ini kan dijuluki sebagai living librarian ya, perpustakaan berjalan, perpustakaan hidup. Beliau tahu banyak hal dalam banyak bidang. Bacaannya pun beragam, dari mulai budaya pop, silat, komik silat, sampai ke hal filsafat, teologi yang serius-serius. Artinya hasanahnya memang dia perpustakaan. Artinya wajar ketika dia kemudian bisa mengolah itu menjadi suara baru dalam karya sastranya. Kayak novel Cabaukan ini yang kemudian difilmkan. Kalau nggak salah siapa tuh sutradaranya? Saya lupa itu. Tapi perempuan. Yang sempat ramai juga di tahun 2000-an kan. Karena novelnya kalau tidak salah tahun 1999. Filmnya tahun 2000-an baru dimunculkan. Cabaukan itu kan sebenarnya memberikan alternatif juga dari sastra serius untuk suara lain dari novel-novelnya, misalnya Mirawe dan lain sebagainya gitu loh. Yang lebih parah misalnya kayak stensilan kayak Predi S. Dihadirkanlah Cabaukan, dia ceritanya tidak terlalu rumit, menghadirkan kisah yang juga akrab dengan keseharian. Tinung seorang pelacur yang tidak bahagia di Kalijodo, dan novel itu kan contoh bagus bagi pertama historiografi kebudayaan kita dan juga historiografi politik kita yang multi etnis, karena di sana aktor-aktornya adalah etnis Tionghoa dan Betawi sebagai contohnya kan, dan itu menjadi istilahnya rekaman dokumentasi kebudayaan yang baik dalam studi kebudayaan. Keproduktifan almarhum ini luar biasa ya. Kalau tidak salah bisa bikin novel dalam waktu 3 bulan satu novel. Maka karya-karya novelnya juga banyak. Dan alhamdulillahnya ya tidak ini gitu loh, maksud saya tidak kacangan, tidak kaleng-kaleng gitu loh. Dia tetap berkualitas. Karena apa ya? Karena ditopang hasanah beliau yang memang luar biasa. Artinya ya kalau kita bicara Remi Silado, apakah layak dibayat sebagai pujangga? Sangat layak. Oke. Sebagai pujangga. Nah, dari kemudian tadi latar belakang, sumber-sumber ilmu pengetahuan dan juga buku-buku yang begitu banyak baca oleh Remi Silado, kemudian ini melahirkan puisi embeling yang nampaknya sih sederhana ya, Kang Suja. Kita juga jadi ingat ketika misalnya orang membuat lukisan abstrak, tapi ternyata si pelukis ini justru bisa dulu
lukisan-lukisan yang realis begitu ya, baru kemudian ke abstrak. Artinya Ya. memang ada tingkatannya. Nah, bagaimana kemudian misalnya muncul atau lahir juga penyair yang tiba-tiba menulis embling gitu dengan puisinya yang sederhana tapi belum melewati proses yang cukup panjang seperti almarhum. Kesederhanaan itu bisa dua hal atau tiga hal ya. Kesederhanaan kegagapan atau kesederhanaan karena kecemerlangan. Puisi embling ini kan kesahajaan yang lahir dari kecemerlangan, bukan dari kegagapan. Cemerlang dalam artian, lihat aja isu yang diangkatnya. Lihat aja apa yang diejeknya. Yang diejeknya misalnya perilaku pejabat. Yang diejeknya birokrasi yang bobrok. Seperti yang sempat diunggah di Instagram Sultan TV, contoh ceplos itu kan kebobrokan rejim Orde Baru yang diangkat. Tanpa harus berurusan dengan Orde Baru. Itu lahir dari kecemerlangan. Artinya yang menulisnya orang-orang cerdas. Persoalan kemudian dijadikan puisi embelling agar itu nyampe ke audiens yang lebih luas kalau menurut saya gitu loh. Dengan bahasa yang sederhana. Ya, dengan bahasa seperti ini, tidak limited. Artinya bahwa setiap manusia ini punya aspirasi, punya kegundahan. Termasuk ya sastrawan punya kegelisahan. Tidak munafik, kegelisahan kita itu ingin didengar juga orang lain gitu loh. Ya. Bahkan kita ingin menjadi inspirator mereka gitu loh. Kan kadang-kadang para penulis juga ada sombongnya. Ya sombongnya itu merasa diri paling tahu misalnya kan, lalu merasa diri paling layak untuk jadi juru bicara mereka gitu kan. Puisi embling ini hadir ya bagi kalangan yang memang ketika membaca karya sastra itu dia tidak masuk kalau yang terlalu pakem konvensional yang cenderung ya kayak berat, misalnya ya. gaya GM, gaya Sapardi gitu loh. Gayanya Budi Dharma dan sebagainya. Karena ruang publikasinya juga majalah pop. Dan akhirnya di situ sastra bisa masuk ke anak-anak SMA, anak-anak musik, dan lain sebagainya. Artinya tuh kalau dalam kajian budaya itu memperkenalkan sastra kepada level yang lebih rendah lah. Maksudnya rendah dalam artian beda style, beda habitatnya misalnya. Habitatnya kita yang intelektual misalnya kan buku-buku. Tapi kan tidak semua pembaca publikasi kan juga seperti kita. Majalah Aktual itu kemudian dijadikan ruang oleh almarhum Remy Selado untuk memperkenalkan sastra ke kalangan anak-anak muda yang selama ini tidak mengenal sastra. Itu bagi tafsir saya. Ya. Sisi positifnya. Dengan menghadirkan puisi embelling, kocak, nakal, lucu, tapi juga menginspirasi. Pesannya itu istilahnya nyampe gitu loh. Jadi kita jangan dulu bicara seni untuk seni atau apa, enggak, jangan dulu ke situ lah, Mbak. Bahwa sastra harus bebas dari pesan moral, enggak, jangan situ. Karena memang dalam penyadaran untuk menyadarkan banyak orang yang tidak selevel dengan kita, dengan habitatnya beda dengan kita, perlu juga hal seperti itu, yang ada pesannya seperti itu gitu. Dan memang itu puisi embelling itu sengaja dihadirkan sebagai bentuk perlawanan kepada mainstream, termasuk mainstream kanonisasi di zaman itu, kanonisasi kepenulisan. Yang kedua, melawan mainstream politik, mengolok-olok perilaku Orde Baru dan sebagainya, itu seperti yang saya bilang. Itu sebenarnya. Ya. Oke, Kang Suja, kita masih ada satu segmen terakhir. Nanti usai jeda kita akan lihat beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta di kanal YouTube Sultan TV. Pemirsa tetap bersama kami dalam Meja Hari Ini.